Nama saya adalah Rina. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Sejak kecil, hidup saya sudah penuh perjuangan. Ayah saya meninggal saat saya masih kecil, meninggalkan ibu saya yang harus bekerja keras untuk menghidupi kami berdua. Ibu adalah seorang penjahit sederhana, menjahit baju untuk tetangga-tetangga di desa. Pendapatannya pas-pasan, tapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Saya lulus SMA dengan nilai bagus, tapi kami tidak punya uang untuk kuliah. Akhirnya, saya memutuskan untuk bekerja di kota, tapi itu pun tidak cukup. Gaji sebagai buruh pabrik di Semarang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan ketika ibu sakit, semuanya berubah. Ibu didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis. Dokter bilang butuh pengobatan rutin, dialisis, dan mungkin transplantasi. Biayanya ratusan juta rupiah. Saya panik. Bagaimana caranya? Saya sudah menikah dengan Andi, suami saya yang bekerja sebagai sopir angkot di desa. Mertua saya, Bu Siti dan Pak Joko, adalah orang tua Andi yang tinggal di rumah kami. Mereka pensiunan guru desa, tapi pensiunnya kecil. Kami hidup sederhana, tapi sekarang, dengan penyakit ibu, saya harus mencari jalan keluar. Akhirnya, saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Banyak teman desa yang cerita sukses jadi TKI di Malaysia atau Singapura. Saya ikut agen tenaga kerja, lulus tes, dan dapat kontrak sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Gaji bulanan $500 Singapura, sekitar 5 juta rupiah. Cukup untuk biaya obat ibu dan kebutuhan keluarga. Andi mendukung, katanya. Kau pergi saja, Rin. Aku jaga rumah dan mertua. Uangnya kirim ke sini. Aku urus semuanya. Mertua juga bilang, iya, nak, kami dukung. Ibumu harus sembuh. Saya percaya mereka. Mereka keluarga saya. Pagi itu, 15 Januari 2018, saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Air mata mengalir saat peluk ibu yang lemah di kursi roda. Jaga kesehatan, Bu. Aku kirim uang setiap bulan. Ibu hanya mengangguk. Matanya basah. Andi mengantar saya ke bandara, cium kening saya. Aku tunggu kamu pulang kaya raya, ya. Saya tersenyum, meski hati berat. Pesawat lepas landas, dan saya melihat Indonesia dari atas. Ini awal perjuangan baru. Tiba di Singapura, saya langsung dijemput majikan. Namanya Emerly, keluarga Cina kaya dengan 2 anak kecil. Rumahnya apartemen mewah di Orchard Road. Tugas saya, masak, bersih-bersih, jaga anak. Jam kerja dari pagi sampai malam, tapi gaji lumayan. Hari pertama, saya kaget dengan ritme kota. Semuanya cepat, bersih, teratur. Saya yang dari desa, harus belajar naik MRT, belanja di supermarket besar. Bahasa Inggris saya pas-pasan, untung majikan sabar. Minggu pertama, saya sakit pinggang karena angkat barang berat. Tapi saya tahan. Setiap malam, saya telepon Andi. Bagaimana ibu? Uang pertama sudah aku kirim, ya. Andi jawab. Sudah, Rin. Ibu sudah ke dokter. Mertua juga sehat. Saya lega. Uang pertama 4 juta. Saya kirim lewat Western Union. Sisanya saya simpan untuk darurat. Hidup di Singapura tidak mudah. Saya bangun jam 5 pagi, siapkan sarapan untuk keluarga majikan. Anak-anaknya, Lily dan Tom, lucu tapi nakal. Lily suka gambar, sering minta saya gambar bareng. Tom suka main bola, kadang saya ikut lari-lari di taman. Majikan baik, kasih makan enak, tapi kerja keras. Saya cuci baju, setrika, bersihkan kamar mandi. Kadang malam, kalau anak nangis, saya bangun. Libur hanya minggu, itu pun setengah hari. Di hari libur, saya ke Lucky Plaza, tempat kumpul TKI Indonesia. Di sana, saya berteman dengan Siti dari Solo dan Wati dari Medan. Kami cerita-cerita, makan nasi Padang, kirim foto ke keluarga. Kau kuat, Rin. Demi ibu, kata Siti.
Saya angguk. Setiap bulan, saya kirim 45 juta ke Andi. Katanya untuk obat ibu, sekolah ponakan, dan kebutuhan rumah. Saya percaya penuh. Tahun pertama berlalu cepat. Saya sudah biasa dengan rutinitas. Bahasa Inggris saya lebih baik. Bahkan majikan kasih bonus Natal. Saya kirim tambahan 2 juta untuk lebaran. Andi bilang, rumah kita renovasi sedikit, Rin. Mertua senang. Saya bahagia bayangkan rumah lebih bagus. Tapi, mulai tahun kedua, ada yang aneh. Andi jarang angkat telepon. Kalau angkat, suaranya terburu-buru. Sibuk. Rin. Angkot lagi ramai. Mertua juga, kalau saya telepon Bu Siti. Iya, nak. Semua baik. Uangmu kami pakai untuk ibu. Tapi ibu sendiri, kalau saya telepon, suaranya lemah. Obatnya mahal. Nak. Tapi Andi bilang sudah urus. Saya curiga. Tapi saya pikir mungkin capek. Saya bekerja lebih keras. Majikan tambah tugas. Jaga orang tua mereka yang datang kunjung. Saya belajar masak makanan Cina, seperti dimsum dan sup. Anak-anak majikan makin dekat. Lili panggil saya, Auntie Rina. Saya seperti keluarga kedua. Tapi hati saya selalu di Indonesia. Saya simpan foto ibu dan Andi di dompet. Suatu hari, majikan kasih cuti seminggu karena ulang tahun pernikahan mereka. Saya pulang ke Indonesia. Senang sekali. Tapi tiket mahal. Akhirnya saya tunda. Nanti saja, setelah kontrak habis. Pikir saya. Kontrak 2 tahun. Tinggal setahun lagi. Di Singapura, saya ikut kelas bahasa gratis di komunitas TKI. Belajar komputer dasar, supaya nanti pulang bisa buka usaha. Impian saya, buka warung makan di desa, pakai tabungan. Andi setuju. Iya, Rin. Kita usaha bareng. Musim hujan di Singapura, banjir kecil. Saya ingat banjir di desa, rumah bocor. Andi bilang sudah perbaiki pakai uang kiriman. Saya kirim lagi 3 juta untuk itu. Teman Siti cerita pengalaman buruk. Suaminya selingkuh saat dia di luar negeri. Hati-hati, Rin. Pria gitu. Saya geleng. Andi beda. Dia baik. Tapi benih keraguan mulai tumbuh. Akhir tahun kedua, saya dapat promosi jadi pengasuh utama. Gaji naik jadi $600. Senang sekali. Kirim 6 juta ke Andi. Buat ibu transplantasi kalau perlu. Kata saya. Komunikasi makin jarang. Andi bilang sibuk bangun rumah tambahan. Untuk mertua, katanya. Saya angguk saja. Saya mulai sakit demam karena kelelahan. Majikan kasih obat. Istirahat. Di kamar kecil saya nangis. Rindu rumah. Rindu ibu. Rindu Andi. Tapi saya kuat. Demi mereka. Tahun ketiga. Kontrak diperpanjang. Saya setuju, karena biaya ibu masih tinggi. Majikan senang, kasih bonus. Saya kirim semua. Di sini, saya belajar banyak. Dari membersihkan rumah mewah, saya tahu standar hidup tinggi. Saya ingin itu untuk keluarga saya. Tapi firasat buruk mulai datang. Telepon ke ibu, ia bilang, Andi jarang datang. Nak, obatku beli sendiri. Saya marah, tapi Andi bilang, ibu lupa, Rin. Sudah ku urus. Saya percaya, tapi hati gelisah. Ini awal perjuangan saya di negeri orang. Penuh pengorbanan, kerja keras, dan harapan. Saya tidak tahu, ini juga awal pengkhianatan. Hari-hari di Singapura berjalan dengan ritme yang sama, namun hati saya mulai dipenuhi campuran harapan dan kegelisahan. Setiap pagi, saya bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, roti panggang, telur, dan kopi untuk Mr. dan Mrs. Lee, serta sereal untuk Lily dan Tom. Saya membersihkan apartemen, menyapu, mengepel, dan memastikan setiap sudut berkilau. Pekerjaan ini melelahkan, tapi setiap kali saya menggosok lantai atau mencuci piring, saya membayangkan wajah ibu yang sehat kembali,
rumah kecil kami di desa yang direnovasi, dan senyum Andi saat saya pulang nanti. Harapan itu yang membuat saya bertahan. Saya sudah 2 tahun di Singapura, memasuki tahun ketiga kontrak saya. Gaji saya sekarang $600 Singapura, sekitar 6,5 juta rupiah per bulan. Setiap bulan, saya sisihkan 5 juta untuk dikirim ke Andi. Sisanya saya tabung untuk kebutuhan pribadi dan cadangan darurat. Saya selalu telepon Andi setelah transfer, memastikan uang sampai. Sudah masuk. Rin, ibu sudah ke dokter minggu lalu. Obatnya mahal, tapi tenang, aku urus. Katanya di telepon. Suaranya meyakinkan, dan saya percaya. Bagaimanapun, dia suami saya. Mertua saya, Bu Siti, juga sering bilang, "Kamu tenang saja di sana, Nak. Kami jaga ibumu." Kata-kata mereka seperti pelita kecil di tengah malam gelap, memberi saya kekuatan untuk terus bekerja. Di sela-sela kesibukan, saya sering duduk di kamar kecil saya di malam hari, menatap foto keluarga di dompet. Foto itu diambil saat pernikahan kami 5 tahun lalu. Andi tampan dengan beskap coklat. Saya tersenyum malu-malu dalam kebaya putih. Di samping kami, ibu dan mertua tersenyum lebar. Saya ingat betapa bahagianya hari itu, ketika Andi berjanji akan setia dan membangun hidup bersama. Kita akan punya rumah besar, Rin. Anak-anak yang lucu, katanya waktu itu. Saya memegang janji itu erat-erat, seperti tali yang menahan saya agar tidak jatuh ke jurang keraguan. Impian saya sederhana tapi jelas. Saya ingin ibu sembuh total, mungkin dengan transplantasi ginjal jika dokter menyarankan. Saya juga ingin punya usaha kecil di desa, mungkin warung makan atau toko kelontong, sehingga saya dan Andi tidak perlu lagi terpisah. Setiap kali saya kirim uang, saya bayangkan tabungan itu membawa kami lebih dekat ke impian itu. Andi bilang dia juga menabung. Aku simpan sebagian di bank. Rin, buat usaha kita nanti, katanya dalam salah satu telepon kami. Saya tersenyum, membayangkan kami berdua mengelola warung, melayani tetangga, dan hidup tenang di desa. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu. Andi semakin sulit dihubungi. Dulu, dia selalu cepat menjawab telepon atau pesan WhatsApp saya. Sekarang, kadang butuh berjam-jam bahkan sehari untuk mendapat balasan. Sibuk. Rin, angkot lagi ramai. Banyak penumpang. Katanya. Saya mencoba memahami. Dia sopir angkot. Pekerjaannya memang tidak menentu. Tapi kadang, saat malam tiba dan saya hanya mendengar suara hujan di jendela apartemen, hati saya berbisik. Ada apa dengan Andi? Saya juga mulai memperhatikan bahwa ibu jarang cerita detail tentang pengobatannya. Ketika saya telepon, dia selalu bilang, "Ibu baik-baik saja, Nak. Obatku ada, tapi mahal." Saya tanya apakah Andi rutin mengantar ke dokter. Dia ragu-ragu. Kadang dia antar, kadang aku sendiri sama tetangga. Hati saya mencelos. Kenapa Andi tidak selalu antar? Bukankah saya sudah kirim uang cukup untuk itu? Tapi saya tepis pikiran buruk itu. Mungkin Andi sibuk. Mungkin mertua juga membantu. Di Singapura, saya menemukan sedikit pelarian di komunitas TKI. Setiap minggu, saya ke Lucky Plaza bersama Siti dan Wati, teman-teman sesama pekerja. Kami duduk di food court, makan soto ayam, dan cerita tentang kampung halaman. Siti, yang sudah 5 tahun di Singapura, sering cerita tentang anaknya yang sudah SMP. Aku kerja keras biar dia kuliah. Rin, suamiku cuma petani, gaji nggak cukup, katanya. Wati, yang lebih ceria, suka bercanda tentang pacar barunya, seorang pekerja konstruksi dari Bangladesh. Tapi hati-hati, loh, pria gitu, kalau dikasih kepercayaan, kadang lupa diri, katanya sambil tertawa. Saya tersenyum, tapi kata-katanya menggema di kepala saya. Suatu hari, saya mendapat kabar dari tetangga di desa, Mbak Sari, yang kebetulan punya sepupu bekerja di Singapura. Dia kirim pesan WhatsApp. "Rin, Andi kok jarang kelihatan di desa?" Katanya sibuk bangun rumah. Saya bingung. Bukankah Andi bilang dia hanya memperbaiki atap?
Tapi saya jawab santai. Oh, mungkin dia lagi bantu mertua. Mbak Sari tidak balas lagi, tapi pesannya meninggalkan rasa tidak nyaman. Untuk mengusir kegelisahan, saya fokus pada pekerjaan dan impian. Majikan saya, Emerly, mulai mempercayakan lebih banyak tugas. Selain mengurus anak, saya membantu Mrs. Lee mengatur pesta kecil di apartemen. Saya belajar menghias meja, menyusun bunga, dan membuat kue sederhana. Mrs. Lee bilang, "Rina, kamu cepat belajar. Kalau pulang ke Indonesia, kamu bisa buka bisnis catering." Saya tersenyum, membayangkan warung makan saya nanti, dengan meja-meja penuh pelanggan dan Andi membantu di kasir. Saya juga ikut kursus komputer gratis di komunitas TKI. Saya belajar Microsoft Word dan Excel, berpikir ini akan berguna untuk usaha nanti. Setiap malam, setelah selesai bekerja, saya buka buku catatan dan tulis ide, menu warung, perkiraan modal, lokasi strategis di desa. Saya kirim foto catatan itu ke Andi. "Lihat, Di. Ini rencana kita." Dia balas, "Bagus, Rin. Nanti kita wujudkan." Tapi balasannya singkat, tidak seperti dulu yang penuh semangat. Bulan demi bulan berlalu, dan saya terus mengirim uang. Total sudah hampir 120 juta selama 2 tahun. Saya bangga, tapi juga lelah. Badan saya mulai terasa berat. Kadang tangan gemetar karena terlalu lama mengepel atau mengangkat barang. Dokter di klinik TKI bilang saya kurang istirahat. Tapi saya tidak bisa berhenti. Ibu butuh saya. Andi butuh saya. Mertua juga. Satu malam, saya mimpi buruk. Saya melihat ibu terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tapi Andi tidak ada di sisinya. Saya terbangun dengan keringat dingin. Jantungan. Saya telepon ibu pagi itu. "Bu, apa kabar? Andi antar ke dokter, kan?" Ibu diam lama, lalu bilang, "Iya, Nak." Tapi dia bilang sibuk. "Aku ke dokter sama Bu Siti kemarin." Saya tanya lebih lanjut, tapi ibu mengalihkan pembicaraan. "Kamu jaga kesehatan di sana, ya? Jangan khawatir ibu." Saya coba telepon Andi, tapi tidak diangkat. Baru malamnya dia balas pesan. "Maaf, Rin. Tadi sibuk. Ibu baik, kok. Aku urus." Saya ingin percaya, tapi ada sesuatu di nada pesannya yang terasa asing. Dingin. Di Singapura, musim panas tiba. Panas menyengat. Tapi saya tetap kerja. Lily dan Tom mulai libur sekolah. Jadi saya lebih sibuk mengurus mereka. Kami main di taman. Dan Lily membuat gelang dari manik-manik untuk saya. "Ini buat Auntie Rina," katanya. Saya memakainya setiap hari, seperti pengingat bahwa ada kebaikan di dunia ini. Saya juga mulai menabung lebih banyak. Saya pikir, kalau kontrak selesai, saya akan pulang dan langsung mulai usaha. Saya telepon Andi. "Di, tahun depan aku pulang. Kita mulai warung, ya?" Dia setuju, tapi suaranya datar. "Iya, Rin. Nanti kita atur." Saya tanya soal rumah yang katanya sedang dibangun. "Sudah selesai, Rin." "Bagus. Kok, nanti kamu lihat." Saya senang. Tapi kenapa hati saya tidak tenang? Siti, teman saya, mulai curiga. "Rin, kamu telepon tetangga di desa. Tanya beneran apa rumah itu?" "Jangan." Dia tidak lanjut. Tapi saya tahu maksudnya. Saya tepis. "Andi tidak begitu, Ti. Dia suami saya." Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya buka WhatsApp, scroll chat lama dengan Andi. Dulu, dia kirim foto-foto lucu, cerita tentang angkotnya. Sekarang, hanya balasan pendek. Saya kirim pesan ke Mbak Sari, tetangga. "Mbak, tolong lihat rumahku." Andi bilang sedang renovasi. "Benar, kan?" Mbak Sari balas besoknya. "Rin, rumahmu biasa saja. Tidak ada renovasi besar. Tapi Andi sering ke kota. Katanya urusan bisnis." "Bisnis? Bisnis apa?" Andi tidak pernah cerita. Hati saya mulai goyah.
Tapi saya pegang erat harapan. Saya percaya Andi. Saya percaya mertua. Mereka keluarga saya. Uang yang saya kirim pasti untuk ibu. Untuk masa depan kami. Saya tidak boleh ragu. Saya harus kuat. Demi impian itu. Tapi di sudut hati, benih keraguan mulai bertunas. Dan tanpa saya sadari, itu adalah awal dari badai yang akan mengubah hidup saya. Hari-hari di Singapura terus berlalu dengan ritme yang melelahkan. Namun firasat buruk di hati saya semakin sulit diabaikan. Setiap pagi, saya bangun dengan perasaan berat. Seperti ada batu yang mengganjal di dada. Saya tetap menjalankan tugas. Menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan. Mengantar Lily dan Tom ke sekolah. Lalu membersihkan apartemen hingga bersih mengilap. Tapi di sela-sela pekerjaan, pikiran saya melayang ke desa, ke ibu, ke Andi, dan ke mertua yang seharusnya menjaga semuanya di sana. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya belum tahu apa. Sudah 3 tahun saya di Singapura. Kontrak saya diperpanjang, dan gaji saya sekarang cukup untuk mengirim 5,5 juta rupiah setiap bulan ke Andi. Uang itu, menurut Andi, digunakan untuk pengobatan ibu dan kebutuhan rumah. Saya percaya, tapi komunikasi dengan Andi semakin sulit. Dulu, dia selalu antusias saat kami mengobrol di telepon, bercerita tentang penumpang angkot yang lucu atau tetangga yang usil. Sekarang, telepon saya sering tidak diangkat. Kalaupun diangkat, percakapan singkat dan terburu-buru. "Rin, aku lagi di jalan. Nanti aku telepon balik," katanya. Tapi telepon balik itu jarang datang. Saya mencoba memahami. Mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi hati saya mulai bertanya. Sibuk apa? Saya juga mulai memperhatikan perubahan dalam nada suara ibu saat kami berbicara. Suatu malam, saat saya meneleponnya setelah selesai bekerja, suaranya lemah dan penuh keraguan. "Ibu baik-baik saja, Nak. Tapi obatku kadang terlambat dibeli. Andi bilang dia sibuk. Jadi aku minta tolong tetangga." Saya terdiam. "Obat terlambat? Bukankah saya sudah mengirim uang setiap bulan?" "Bu, Andi tidak antar ke dokter lagi," tanya saya, berusaha tetap tenang. "Kadang antar, kadang tidak. Tapi tenang, Nak, Bu Siti bantu kok," jawabnya. Saya ingin marah, tapi saya tahan. Ibu tidak suka konflik, dan saya tidak ingin membuatnya khawatir. Saya coba hubungi Bu Siti, mertua saya. "Bu, apa kabar ibu saya?" Andi bilang dia urus obatnya, tapi ibu bilang terlambat. Bu Siti menjawab dengan nada manis, seperti biasa. "Oh, Rina, jangan khawatir. Andi memang sibuk, tapi ibumu kami urus. Uangmu kami pakai untuk obat dan kebutuhan rumah. Semua baik-baik saja." Tapi ada sesuatu di nada suaranya yang terasa dipaksakan, seperti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Saya ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia buru-buru menutup telepon. "Aku mau ke pasar, Nak. Nanti kita ngobrol lagi, ya." Firasat buruk itu semakin kuat setelah saya mendapat pesan dari Mbak Sari, tetangga di desa. Pesan sebelumnya tentang rumah yang tidak direnovasi masih mengganggu saya. Saya memberanikan diri mengirim pesan lagi. "Mbak, tolong jujur. Apa kabar Andi?" Dia bilang sedang bangun rumah tambahan. Tapi Mbak bilang rumah biasa saja. Balasan Mbak Sari datang malam itu, dan isinya membuat jantungan saya berdegup kencang. "Rin, maaf kalau aku lancang. Tapi Andi jarang di desa akhir-akhir ini. Katanya dia ke kota terus. Urusan bisnis. Aku dengar dari tetangga. Dia sering kelihatan sama wanita lain. Aku tidak yakin, cuma desas-desus. Tapi rumahmu memang tidak ada renovasi besar. Hati-hati, ya." "Wanita lain? Bisnis." Saya duduk di tepi ranjang kecil saya, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Saya coba telepon Andi, tapi seperti biasa, tidak diangkat. Saya kirim pesan. "Di, Mbak Sari bilang kamu sering ke kota. Bisnis apa? Rumah kita jadi apa?" Tidak ada balasan sampai keesokan harinya. Saat akhirnya dia balas. Pesannya singkat. "Jangan dengar omongan orang, Rin.
Aku cuma urus angkot. Rumah baik-baik saja. Saya ingin percaya. Tapi kata-kata Mbak Sari seperti duri yang menusuk. Di Singapura, pekerjaan saya semakin berat. Lily dan Tom mulai masuk sekolah baru, dan saya harus membantu mereka mengerjakan PR. Mrs. Lee juga sering mengadakan acara di rumah. Jadi saya belajar membuat kue dan menyusun dekorasi. Saya bangga bisa melakukan lebih dari sekadar membersihkan rumah. Tapi badan saya mulai protes. Sakit punggung yang dulu hanya sesekali, sekarang sering muncul. Tapi saya tidak punya waktu untuk ke dokter. Saya minum obat pereda nyeri dari apotek dan terus bekerja. Di hari libur, saya ke Lucky Plaza bersama Siti dan Wati. Biasanya, kami tertawa dan bercanda, tapi kali ini saya diam. Siti memperhatikan. Rin, kenapa murung? Rindu kampung. Saya ceritakan tentang pesan Mbak Sari dan kekhawatiran saya. Wati, yang selalu blak-blakan, langsung berkata, Rin, kamu harus cek. Pria gitu, kalau dikasih kebebasan, bisa lupa diri. Apalagi kamu kirim uang banyak. Jangan-jangan dia pakai untuk yang lain. Siti menimpali. Jangan buruk sangka dulu, tapi kamu harus tanya langsung. Minta bukti. Misalnya foto rumah yang katanya direnovasi. Saya pulang ke kamar malam itu dan menangis. Saya tidak ingin percaya Andi berubah. Tapi semua tanda-tanda ada di depan mata. Saya telepon Andi lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. Di, tolong kirim foto rumah. Aku mau lihat renovasinya. Dia menjawab dengan nada kesal. Rin, kamu kok curigaan? Aku sibuk. Nanti aku kirim. Tapi foto itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, saya telepon ibu lagi. Bu, Andi benar antar ke dokter, kan? Uangku cukup untuk obat. Ibu diam lama, lalu berkata pelan. Uangnya, kadang Andi bilang buat kebutuhan lain. Tapi aku tidak tahu pasti. Nak, aku tidak mau ribut. Saya terdiam. Kebutuhan lain? Kebutuhan apa? Saya ingin berteriak, tapi saya tahan. Saya tidak ingin ibu stres. Saya mulai mencatat semua pengiriman uang saya. Dalam 3 tahun, saya sudah mengirim hampir 200 juta rupiah. Itu cukup untuk pengobatan ibu, renovasi rumah, dan tabungan. Tapi kenapa ibu bilang obatnya terlambat? Kenapa rumah tidak berubah? Dan kenapa Andi sering ke kota dengan urusan bisnis yang tidak jelas? Di sela-sela pekerjaan, saya mulai mencari informasi. Saya tanya ke teman di komunitas TKI tentang cara melacak keuangan. Seorang teman, Ani, cerita pengalamannya. Aku dulu juga kirim uang ke suami, tapi ternyata dia pakai untuk judi. Aku minta tolong saudara di desa untuk cek. Kamu coba minta tolong orang terpercaya, Rin. Saya ingat Mbak Sari, tapi saya ragu. Bagaimana kalau desas-desus itu cuma fitnah? Saya tidak ingin menghancurkan kepercayaan saya pada Andi. Tapi firasat itu terus menggerogoti. Suatu malam, saya bermimpi buruk lagi. Saya melihat Andi berjalan dengan wanita lain, tertawa, sementara ibu terbaring di ranjang tanpa obat. Saya terbangun dengan air mata. Saya buka ponsel dan lihat foto pernikahan kami. Andi tersenyum lebar di sana. Tapi sekarang, senyum itu terasa jauh. Saya coba fokus pada pekerjaan. Lily dan Tom semakin dekat dengan saya. Lily membuat kartu ucapan. Auntie Rina, you're the best. Saya tersenyum, tapi hati saya hampa. Saya rindu keluarga, tapi keluarga yang saya bayangkan. Andi yang setia, mertua yang peduli, ibu yang sehat, seperti mulai memudar. Saya kirim pesan lagi ke Mbak Sari. Mbak, tolong cek Andi. Aku khawatir. Apa benar dia sering ke kota sama orang lain? Saya juga telepon adik sepupu saya, Budi, yang tinggal tidak jauh dari desa. Budi, tolong lihat rumahku. Apa benar ada renovasi? Dan cek Andi, dia ngapain saja? Budi setuju, tapi dia bilang, Rin, aku dengar kabar buruk. Tapi aku cek dulu. Ya. Jangan panik. Menunggu kabar dari Budi terasa seperti menunggu vonis.
Saya tetap bekerja, tetap tersenyum di depan majikan, tapi di dalam, hati saya seperti di ujung jurang. Saya ingin percaya pada Andi, pada mertua, pada keluarga yang saya korbankan segalanya untuk mereka. Tapi firasat itu, seperti bayangan gelap, terus mengikuti saya. Malam itu, saya duduk di kamar, memegang gelang manik-manik dari Lili. Saya berdoa, Tuhan, tolong jaga ibu. Dan tolong, jangan biarkan firasat ini jadi kenyataan. Tapi di lubuk hati, saya tahu, kebenaran itu akan segera terungkap. Dan saya takut, sangat takut, apa yang akan saya temukan. Firasat buruk yang selama ini mengintai akhirnya meledak seperti badai yang tak bisa ditahan. Hari itu, 20 Oktober 2020, adalah hari yang akan selalu saya ingat sebagai titik balik dalam hidup saya. Pagi di Singapura terasa seperti biasa. Saya bangun jam 5, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, dan membantu Lili dan Tom bersiap ke sekolah. Tapi di dalam dada, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Pesan dari Mbak Sari dan janji Budi untuk mengecek keadaan di desa terus berputar di kepala saya. Saya mencoba fokus pada pekerjaan, menyapu lantai, mencuci piring, tapi tangan saya gemetar. Saya tahu sesuatu akan terjadi, dan saya tidak siap. Siang itu, saat istirahat makan, ponsel saya berbunyi. Pesan dari Budi, adik sepupu saya. Jantungan saya berdegup kencang saat membuka WhatsApp. Pesannya pendek, tapi setiap kata seperti pisau yang menikam. Rin, maaf. Aku sudah cek. Andi nikah lagi sama wanita dari kota. Mertuamu tahu dan dukung. Rumahmu biasa saja, tidak ada renovasi. Aku kirim bukti. Di bawah pesan itu, ada beberapa foto. Saya buka dengan tangan gemetar. Foto pertama menunjukkan Andi berjalan dengan seorang wanita muda, berpakaian modis, di pasar kota. Foto kedua, mereka berdua di sebuah kafe, tertawa. Foto ketiga, Andi dan wanita itu di depan rumah kami, bersama Bu Siti, mertua saya, yang tersenyum lebar. Saya terdiam, napas terasa terhenti. Saya duduk di sudut dapur apartemen, menatap ponsel dengan air mata mengalir tanpa suara. 3 tahun saya bekerja keras di negeri orang, mengorbankan kesehatan, tidur, dan rindu. Hanya untuk ini, uang yang saya kirim untuk ibu, untuk pengobatan, untuk masa depan kami, kemana? Saya coba telepon Budi, ingin mendengar penjelasan langsung. Suaranya berat, penuh empati. Rin, aku tanya ke tetangga. Wanita itu namanya Lia, dari kota. Andi nikah siri sama dia 6 bulan lalu. Bu Siti dan Pak Joko setuju. Katanya Lia lebih cocok buat Andi. Uangmu, mereka pakai untuk beli motor baru, pakaian, dan kehidupan mewah Lia. Ibumu tidak tahu banyak. Dia cuma bilang Andi jarang datang. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti dunia runtuh. Ibu, yang seharusnya jadi prioritas, dibiarkan sakit tanpa perawatan memadai. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata, yang saya pikir untuk renovasi rumah dan pengobatan, ternyata dipakai untuk mendanai pernikahan baru Andi dan gaya hidup mertua saya. Saya merasa bodoh, dikhianati, dan hancur. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada kemarahan yang mulai membara. Mereka pikir bisa mempermainkan saya? Mereka salah. Saya coba telepon Andi, tapi seperti biasa, tidak diangkat. Saya kirim pesan. Andi, apa benar kamu nikah lagi? Apa benar uangku kamu pakai untuk orang lain? Tidak ada balasan. Saya telepon Bu Siti, mertua yang selama ini saya anggap seperti ibu sendiri. Bu, tolong jujur. Apa kabar ibuku? Apa benar Andi nikah lagi? Bu Siti terdiam lama, lalu menjawab dengan nada defensif. Rina, jangan dengar omongan orang. Andi baik-baik saja. Ibumu kami urus. Kamu fokus kerja di sana. Saya marah. Bu, saya tahu semuanya. Andi nikah siri. Dan uangku dipakai untuk apa? Ibu tahu dan dukung. Dia buru-buru menutup telepon. Aku sibuk. Nak, nanti kita bicara.
Saya tidak bisa bekerja sore itu. Saya minta izin ke Mrs. Lee, bilang saya sedang tidak enak badan. Dia baik hati, menyuruh saya istirahat di kamar. Di kamar kecil saya menangis sejadi-jadinya. Saya pegang gelang manik-manik dari Lily, mencoba mencari kekuatan. Saya buka dompet, menatap foto pernikahan kami. Andi yang dulu menjanjikan setia, yang bilang akan menjaga saya dan ibu, kini seperti orang asing. Mertua yang saya hormati, yang saya pikir peduli, ternyata mendukung pengkhianatan ini. Dan ibu saya menderita karena mereka. Malam itu, saya telepon ibu. Saya tidak ingin membuatnya khawatir, tapi saya perlu tahu kebenaran. Bu, tolong jujur. Andi bantu ibu ke dokter? Uangku dipakai untuk apa? Ibu terdiam lama, lalu menangis pelan. Nak, ibu tidak mau buat kamu sedih. Andi bilang uangmu untuk rumah dan kebutuhan. Tapi ibu cuma dapat obat seadanya. Kadang tetangga yang bantu antar ibu ke dokter. Ibu dengar Andi sering ke kota. Tapi ibu tidak tahu soal pernikahan. Saya menangis mendengarnya. Ibu, yang sudah lemah, masih berusaha melindungi saya dari kebenaran pahit ini. Saya hubungi Mbak Sari lagi, meminta detail. Dia cerita bahwa Lia, wanita baru Andi, sering pamer di desa dengan pakaian mahal dan perhiasan. Rin, orang-orang di desa kasihan sama kamu. Mereka tahu kamu kerja keras, tapi Andi dan mertuamu, mereka bilang Lia lebih berkelas untuk Andi. Saya merasa mual. Berkelas? Saya yang membanting tulang di negeri orang, yang mengorbankan segalanya, dianggap tidak cukup oleh mereka? Kemudian, Budi mengirim bukti lain. Foto struk pembelian motor baru atas nama Andi, dan foto Lia memamerkan tas branded di media sosial. Saya buka akun Instagram Lia, yang ternyata tidak dikunci. Di sana, saya melihat foto-foto dia dengan Andi, makan di restoran mewah, jalan-jalan ke mall, bahkan liburan ke pantai. Captionnya penuh kebahagiaan. Hidup baru, cinta baru. Saya gemetar. Ingin menghancurkan ponsel. Uang saya, keringat saya, digunakan untuk ini? Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya duduk di lantai kamar, memegang foto keluarga, dan berpikir. Saya merasa seperti orang bodoh yang percaya begitu saja pada keluarga. Tapi di tengah kemarahan, ada tekad yang mulai tumbuh. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus membayar atas pengkhianatan ini. Saya bukan Rina yang lemah, yang hanya bisa menangis. Saya akan pulang, dan saya akan membuat mereka menyesal. Keesokan harinya, saya ceritakan semuanya pada Siti dan Wati di Lucky Plaza. Siti memeluk saya, matanya berkaca-kaca. Rin, kamu kuat. Jangan biarkan mereka hancurkan hidupmu. Pulang, dan lawan mereka. Wati, yang lebih tegas, menyarankan, cari pengacara. Rin, kamu punya bukti. Uangmu bukan untuk mereka foya-foya. Dan ibumu, bawa dia ke dokter yang bagus. Saya mengangguk. Saya tahu langkah saya selanjutnya. Saya telepon Budi lagi, meminta dia menjaga ibu dan mengawasi Andi dari jauh. Jangan bilang apa-apa dulu, Di. Aku mau pulang dengan rencana. Saya juga mulai mencari informasi tentang hukum di Indonesia. Saya ingat teman TKI yang cerita tentang pengacara gratis untuk pekerja migran. Saya hubungi komunitas TKI di Singapura, dan mereka memberi kontak LSM yang bisa membantu. Di tempat kerja, saya berusaha tetap profesional. Lily dan Tom tidak tahu apa yang saya alami, dan saya tidak ingin mereka melihat saya lemah. Tapi Mrs. Lee, yang selalu peka, bertanya, Rina, you look sad. Everything okay? Saya tersenyum tipis. Just family matters. I'll be fine. Dia tidak bertanya lagi, tapi dia memberi saya hari libur tambahan. Rest. Rina, you work too hard. Saya gunakan waktu itu untuk merencanakan. Saya hitung tabungan saya. Setelah 3 tahun, saya punya sekitar 50 juta di rekening Singapura. Cukup untuk tiket pulang dan biaya awal di Indonesia.
Saya putuskan untuk tidak mengirim uang lagi ke Andi mulai bulan depan. Saya juga mulai mencatat semua bukti, struk transfer, pesan WhatsApp, dan foto-foto dari Budi. Saya tahu, konfrontasi ini tidak akan mudah, tapi saya siap. Malam itu, saya duduk di kamar, menulis di buku catatan. Saya tulis semua kemarahan, kekecewaan, dan tekad saya. Andi, Bu Siti, Pak Joko, kalian pikir bisa mempermainkan saya? Kalian salah. Saya akan pulang, dan kalian akan menyesal. Saya pegang gelang dari Lili, menarik napas dalam-dalam. Pengkhianatan ini menyakitkan, tapi itu juga membangunkan sesuatu dalam diri saya. Kekuatan yang selama ini tersembunyi. Saya tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dan saya tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Pengkhianatan yang terungkap membuat dunia saya seolah runtuh. Namun di tengah puing-puing hati yang hancur, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kemarahan yang membara dan tekad untuk bangkit. Saya, Rina, yang selama 3 tahun bekerja keras di Singapura, mengorbankan tubuh dan jiwa demi keluarga, kini berdiri di persimpangan hidup. Saya harus memilih, tetap di negeri orang, menelan luka dan melanjutkan hidup seperti tidak ada yang terjadi, atau pulang ke Indonesia dan menghadapi pengkhianat yang telah mencuri harapan saya. Pilihan itu tidak mudah, tapi setiap kali saya memejamkan mata dan melihat wajah ibu yang lemah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari setelah kebenaran terungkap terasa seperti kabut tebal. Di apartemen majikan, saya tetap menjalankan tugas, menyiapkan sarapan, mengantar Lili dan Tom ke sekolah, membersihkan rumah. Tapi gerakan saya mekanis, seperti robot yang kehilangan jiwa. Setiap kali saya menyapu lantai atau mencuci piring, bayangan Andi dan Lia, wanita baru itu, tertawa di kafe mewah dengan uang saya, menghantui pikiran. Saya melihat foto-foto di Instagram Lia, pamer tas branded dan perhiasan, dan setiap gambar itu seperti tamparan. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat, yang seharusnya untuk pengobatan ibu, malah jadi alat untuk kesenangan mereka. Dan mertua saya, Bu Siti dan Pak Joko, yang saya hormati seperti orang tua sendiri, mendukung semua ini. Rasa sakit itu terlalu dalam, seperti luka yang terus berdarah. Malam itu, saya duduk di kamar kecil saya, menatap gelang manik-manik dari Lili. Saya menangis, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kemarahan yang mendidih, dan di baliknya, ada suara kecil yang berkata, "Rina, kamu tidak lemah. Kamu bisa melawan." Saya buka buku catatan, tempat saya biasa menulis rencana usaha warung makan. Kali ini, saya menulis sesuatu yang berbeda. Mereka harus membayar. Saya akan pulang. Saya akan ambil kembali hidup saya. Tulisan itu sederhana, tapi setiap kata terasa seperti janji kepada diri sendiri. Keesokan harinya, saya ke Lucky Plaza untuk bertemu Siti dan Wati. Saya ceritakan semuanya. Pernikahan siri Andi, foya-foya dengan uang saya, dan keterlibatan mertua. Siti memeluk saya erat. Matanya penuh air mata. "Rin, aku tahu rasanya dikhianati. Tapi kamu kuat. Jangan biarkan mereka menang." Wati, yang selalu tegas, menambahkan, "Pulang, Rin. Hadapi mereka. Kamu punya bukti. Kamu punya hak. Jangan biarkan ibumu menderita karena mereka." Kata-kata mereka seperti angin yang meniup kabut di hati saya. Saya tahu, saya harus pulang. Tapi pulang bukan perkara mudah. Kontrak saya di Singapura masih tersisa 6 bulan. Jika saya mengundurkan diri sekarang, saya harus membayar denda ke agen tenaga kerja, dan tabungan saya tidak cukup untuk itu. Saya juga khawatir tentang ibu. Jika saya berhenti mengirim uang, bagaimana dia akan mendapatkan obat? Saya telepon Budi, adik sepupu saya, yang sudah membantu mengawasi keadaan di desa. "Budi, tolong jaga ibu. Aku akan pulang, tapi butuh waktu. Pastikan ibu ke dokter. Aku kirim uang langsung ke kamu." Budi setuju, dan saya transfer 2 juta rupiah dari tabungan pribadi saya untuk ibu. Saya putuskan untuk tidak mengirim uang lagi ke Andi mulai bulan itu. Saya juga minta Budi untuk tidak memberitahu Andi atau mertua tentang rencana saya.
Biarkan mereka lengah, pikir saya. Di tempat kerja, saya berusaha menutupi luka batin. Lily dan Tom, seperti biasa, menjadi pelipur lara. Lily memberikan gambar yang dia buat. Saya dan dia berdiri di taman, memegang balon. "Auntie Rina, you're my best friend," katanya. Saya tersenyum, tapi air mata hampir jatuh. Anak-anak ini tidak tahu betapa mereka membantu saya bertahan. Mrs. Lee juga memperhatikan perubahan saya. "Rina, you're not yourself. Is something wrong?" Saya ragu untuk cerita, tapi akhirnya membuka sedikit. "Family problems. MAM. Imik need to go back to Indonesia soon." Dia mengangguk penuh pengertian. "Take your time, Rina. Family is important. Let me know if you need help." Saya mulai merencanakan langkah-langkah. Pertama, saya harus menyelesaikan kontrak tanpa denda. Saya hubungi agen tenaga kerja, menanyakan kemungkinan pulang lebih cepat. Mereka bilang saya bisa mengajukan pengunduran diri dengan pemberitahuan 2 bulan. Tapi saya harus mencari pengganti. Saya setuju, dan mulai mencari teman TKI yang bisa menggantikan posisi saya. Siti menawarkan sepupunya, Ani, yang sudah berpengalaman. "Dia bisa mulai kapan saja, Rin. Kamu fokus pulang dan urus masalahmu," kata Siti. Kedua, saya perlu mengamankan ibu. Saya telepon dokter di rumah sakit kabupaten, menanyakan kondisi ibu dan biaya pengobatan. Dokter bilang ibu butuh dialisis rutin dan obat khusus, dengan biaya sekitar 3 juta per bulan. Saya hitung tabungan saya, 50 juta di rekening Singapura, cukup untuk beberapa bulan pengobatan ibu dan tiket pulang. Saya juga minta Budi mencari rumah kecil untuk disewa di dekat rumah sakit, agar ibu bisa tinggal di sana sementara saya mengurus Andi dan mertua. Ketiga, saya mulai mencari informasi hukum. Di komunitas TKI, saya bertemu dengan Tante Mira, seorang pekerja sosial yang membantu pekerja migran dengan masalah keluarga. Dia memberi kontak LSM di Jakarta yang bisa memberikan bantuan hukum gratis. Saya telepon mereka, menjelaskan situasi saya, pernikahan siri Andi, penyalahgunaan uang, dan kelalaian terhadap ibu. Pengacara LSM, Pak Hasan, mendengarkan dengan sabar. "Bu Rina, Anda punya hak atas harta bersama, termasuk uang yang Anda kirim. Kumpulkan bukti transfer, pesan, dan saksi. Kami bisa bantu ajukan gugatan cerai dan tuntutan finansial." Saya merasa ada secercah harapan. Saya kirim semua bukti yang saya punya, struk transfer, pesan WhatsApp, foto dari Budi, ke Pak Hasan melalui email. Malam-malam di kamar, saya sering duduk termenung, memikirkan bagaimana hidup saya berubah begitu cepat. Saya ingat pernikahan kami, janji Andi untuk setia, dan bagaimana Bu Siti selalu memuji saya sebagai menantu yang baik. Semuanya terasa seperti kebohongan. Tapi di tengah patah hati, saya menemukan kekuatan baru. Saya bukan lagi Rina yang polos, yang percaya begitu saja pada keluarga. Saya sekarang Rina yang akan melawan, yang akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Saya mulai membuat daftar langkah balas dendam, bukan balas dendam yang merusak, tapi yang akan memberikan keadilan. Saya ingin Andi, Bu Siti, dan Pak Joko merasakan akibat dari perbuatan mereka. Saya ingin mereka kehilangan semua yang mereka bangun dengan uang saya. Dan yang terpenting, saya ingin ibu saya selamat, hidup dengan damai tanpa beban. Satu malam, saya bermimpi tentang ibu. Dia tersenyum, sehat, berdiri di depan warung kecil yang penuh pelanggan. Saya terbangun dengan tekad baru. Saya buka buku catatan dan menulis. Langkah 1, pulang. Langkah 2, selamatkan ibu. Langkah 3, hadapi Andi dan mertua. Langkah 4, bangun hidup baru. Saya tahu ini tidak akan mudah. Andi dan mertua punya pengaruh di desa, dan Lia, wanita baru itu, sepertinya pandai memanipulasi. Tapi saya tidak takut lagi. Saya punya bukti, saya punya hak, dan saya punya kemarahan yang akan menjadi bahan bakar. Di tempat kerja, saya mulai berbicara dengan Ani, sepupu Siti, tentang kemungkinan menggantikan saya. Dia antusias,
Dan Mrs. Lee setuju untuk mencoba Annie sebagai pengganti. Saya juga berbicara dengan agen, memastikan transisi berjalan lancar. Dalam 2 bulan, saya akan bebas dari kontrak dan bisa pulang. Saya telepon Budi lagi, memastikan ibu dalam kondisi baik. Rin, ibu sekarang ke dokter rutin. Aku pakai uangmu untuk obat dan transportasi. Andi tidak tahu apa-apa. Dia masih sering ke kota, lapor Budi. Saya tersenyum pahit. Andi mungkin sedang menikmati hidupnya. Tapi itu tidak akan lama. Saya juga mulai menabung lebih ketat, mengurangi pengeluaran pribadi. Saya ingin punya cukup uang untuk membayar pengacara dan memulai hidup baru di Indonesia. Saya hitung, dalam 2 bulan, saya bisa mengumpulkan tambahan 10 juta, cukup untuk tiket pulang dan biaya awal. Malam itu, saya duduk di jendela kamar, menatap lampu-lampu kota Singapura yang berkilau. Kota ini telah mengajarkan saya banyak hal, kerja keras, ketahanan, dan kini, keberanian untuk melawan. Saya pegang gelang dari Lily, berbisik pada diri sendiri. Rina, kamu tidak sendiri. Kamu punya ibu, punya Budi, punya teman. Dan kamu punya dirimu sendiri. Patah hati ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan saya. Saya tahu, perjalanan ke depan akan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa siap. Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia akan segera tahu bahwa mereka telah memilih musuh yang salah. 2 bulan setelah pengkhianatan terungkap, saya akhirnya menginjakkan kaki kembali di Indonesia. Tanggal 20 Desember 2020, pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hati saya campur aduk. Ada rindu yang membuncah untuk bertemu ibu, tapi juga kemarahan yang membara untuk menghadapi Andi, mertua, dan Lia, wanita yang telah merampas hidup saya. 3 tahun di Singapura, bekerja hingga tulang terasa retak, kini membawa saya ke momen ini. Saya bukan lagi Rina yang polos dan percaya buta pada keluarga. Saya pulang dengan tekad, mengambil kembali apa yang menjadi hak saya dan membuat mereka menyesal. Perjalanan dari bandara ke desa di Jawa Tengah terasa panjang. Saya naik bus malam, duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu jalan yang berlalu. Di tas kecil saya, ada buku catatan berisi rencana, bukti-bukti transfer uang, dan kontak Pak Hasan, pengacara dari LSM yang akan membantu saya. Tabungan 60 juta rupiah yang saya bawa terasa seperti amunisi untuk perang yang akan datang. Saya juga membawa gelang manik-manik dari Lily, pengingat bahwa saya punya kekuatan dari kebaikan kecil yang pernah saya terima. Sampai di desa saat fajar menyingsing. Udara pagi yang sejuk dan aroma tanah basah setelah hujan membawa kenangan masa kecil. Tapi pemandangan desa tidak lagi terasa seperti rumah. Saya langsung menuju rumah Budi, adik sepupu saya, yang sudah menjemput ibu untuk tinggal bersamanya sementara. Ketika pintu terbuka, saya melihat ibu duduk di kursi kayu tua. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar saat melihat saya. "Rina, anakku," serunya. Suaranya lemah tapi penuh kehangatan. Saya memeluknya erat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Bu, maaf aku lama pulang. Sekarang aku di sini. Aku akan urus ibu," bisik saya. Ibu hanya mengangguk. Tangannya menggenggam tangan saya erat. Budi, yang berdiri di samping, memberi isyarat agar kami bicara di luar. Di beranda, dia ceritakan semua yang terjadi selama saya menyiapkan kepulangan. "Rin, ibumu sekarang rutin ke dokter. Aku pakai uang yang kamu kirim untuk obat dan transportasi. Andi tidak tahu kamu pulang. Dia masih sering ke kota dengan Lia. Bu Siti dan Pak Joko juga pura-pura baik di depan tetangga. Bilang kamu masih kirim uang untuk mereka." Saya mengangguk. Kemarahan di dada semakin panas. "Rumah kita bagaimana, Di?" tanya saya. Budi menghela napas. "Sama seperti dulu, Rin. Tidak ada renovasi besar. Tapi mereka pasang pagar baru dan cat ulang sedikit. Mungkin biar orang desa tidak curiga." Saya minta Budi mengantar saya ke rumah saya, yang seharusnya menjadi tempat impian saya dan Andi. Rumah itu kecil, berdinding bata merah dengan atap genteng sederhana. Pagar baru yang Budi sebut memang ada,
tapi catnya sudah mengelupas di beberapa tempat. Tidak ada tanda-tanda rumah tambahan yang Andi ceritakan. Saya masuk ke dalam, dan hati saya semakin perih. Perabotan masih sama. Meja kayu tua, kursi plastik, dan kasur sederhana yang saya beli sebelum berangkat ke Singapura. Di sudut ruang tamu, ada televisi baru, besar dan mencolok, yang jelas-jelas dibeli dengan uang saya. Saya memegang dada, menahan amarah. Ini rumah saya, tapi terasa seperti sarang pengkhianat. Budi menyarankan agar saya tidak langsung konfrontasi. Rin, kamu baru pulang. Istirahat dulu, urus ibumu, dan rencanakan baik-baik. Andi dan mertua tidak tahu kamu di sini. Gunakan itu. Saya setuju. Saya tidak ingin bertindak gegabah. Saya perlu bukti lebih banyak dan strategi yang matang. Saya kembali ke rumah Budi, menghabiskan hari itu bersama ibu. Saya memasakkan bubur kesukaannya, membantu dia minum obat, dan mendengarkan ceritanya. Ibu tidak banyak tahu tentang Andi dan Lia, tapi dia bilang, "Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Kalau Andi salah, jangan biarkan dia menyakitimu lagi." Kata-kata itu seperti bahan bakar bagi tekad saya. Malam itu, saya hubungi Pak Hasan, pengacara dari LSM. Saya ceritakan kedatangan saya dan keadaan di desa. Bu Rina, langkah pertama adalah mengamankan ibu Anda dan aset Anda, termasuk rumah. Kami bisa ajukan gugatan cerai dan tuntutan atas penyalahgunaan uang. Tapi Anda perlu saksi dan bukti tambahan. Coba cari tahu apakah ada dokumen atau transaksi lain yang bisa kita gunakan. Saya setuju. Saya juga minta Budi untuk terus mengawasi Andi dan Lia dari jauh, mencatat kebiasaan mereka. Keesokan harinya, saya pergi ke rumah sakit kabupaten untuk memeriksakan ibu. Dokter bilang kondisi ibu stabil, tapi dialisis harus rutin, dan ada kemungkinan transplantasi ginjal dalam setahun ke depan. Biayanya besar, tapi saya punya tabungan dan tekad kuat untuk memastikan ibu mendapat perawatan terbaik. Di rumah sakit, saya bertemu dengan seorang perawat yang kenal ibu dari kunjungan sebelumnya. Dia bilang, "Ibumu kuat, Bu Rina." Tapi terakhir kali dia datang, obatnya sering terlambat karena pembayaran telat. Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Andi dan mertua tidak hanya mengkhianati saya, tapi juga membahayakan nyawa ibu. Kembali ke rumah Budi, saya mulai menyusun strategi. Saya tahu konfrontasi langsung dengan Andi dan mertua harus dilakukan dengan hati-hati. Desa ini kecil, dan Bu Siti serta Pak Joko punya pengaruh di kalangan tetangga. Mereka dikenal sebagai pensiunan guru yang disegani, dan Lia, dengan pesonanya, tampaknya pandai menarik simpati. Saya harus bertindak cerdas, bukan hanya emosional. Saya putuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum menghadapi mereka. Saya minta Budi untuk mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Andi dan Lia di kota, termasuk tempat mereka sering pergi dan barang apa lagi yang mereka beli dengan uang saya. Hari ketiga di desa, saya pergi ke kantor desa untuk memeriksa status kepemilikan rumah. Rumah itu atas nama saya dan Andi sebagai harta bersama, dibeli dengan tabungan saya sebelum ke Singapura dan sebagian warisan dari ayah. Ini memberi saya hak hukum atas properti itu. Saya juga ke bank untuk memeriksa rekening yang Andi gunakan untuk menerima transferan saya. Ternyata, rekening itu masih aktif, tapi sebagian besar uangnya sudah ditarik tunai atau ditransfer ke rekening lain yang tidak saya kenal. Saya minta laporan mutasi rekening dan menyimpannya sebagai bukti. Setiap dokumen yang saya kumpulkan terasa seperti batu bata untuk membangun tembok keadilan. Sore itu, saya mendapat kabar dari Mbak Sari. Dia mengundang saya ke rumahnya untuk minum kopi dan berbagi informasi. Di beranda rumahnya yang sederhana, dia berbisik, "Rin, orang-orang di desa mulai bicara. Mereka tahu kamu kerja keras di luar negeri, dan banyak yang kasihan. Tapi Bu Siti bilang ke tetangga bahwa kamu sibuk, dan Andi butuh teman hidup." Lia juga pandai bersosialisasi, sering traktir anak-anak tetangga es krim, jadi beberapa orang terbuai. Saya tersenyum pahit. Lia memang pintar memainkan peran, tapi saya tidak akan kalah. Mbak Sari juga cerita bahwa Lia sering pamer di pasar,
Memakai perhiasan emas dan tas yang jelas mahal. Dia bilang itu hadiah dari Andi. Tapi semua tahu itu dari uangmu, Rin. Katanya. Saya minta Mbak Sari mencatat setiap kali Lia atau Andi pamer barang baru. Dan jika mungkin, mengambil foto diam-diam. Aku akan bantu. Rin. Kamu tidak pantas diperlakukan begini. Ujarnya. Saya tersentuh. Di tengah pengkhianatan keluarga, ada orang seperti Mbak Sari dan Budi yang menjadi pilar kekuatan saya. Malam itu, saya duduk bersama ibu di kamar kecil di rumah Budi. Ibu memegang tangan saya, berkata, Rina, ibu tidak ingin kamu ribut dengan Andi. Tapi kalau dia salah, lakukan yang benar untukmu. Saya mengangguk, menahan air mata. Bu, aku janji, aku akan urus ibu dan pastikan kita hidup baik. Andi dan mertua akan menyesal. Ibu tersenyum tipis, matanya penuh harapan. Melihatnya, saya tahu saya tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk dia yang telah berkorban begitu banyak. Saya mulai mengunjungi tetangga lain secara diam-diam, berpura-pura hanya ingin menyapa setelah lama di luar negeri. Banyak yang menyambut hangat, tapi beberapa berbisik tentang Andi dan Lia. Rin, kami tidak enak hati bilang, tapi Andi sering bawa Lia ke acara desa. Mereka bilang kamu setuju dengan pernikahan baru itu, kata Pak RT, tetangga dekat. Saya tersenyum kecut, menjelaskan bahwa saya tidak tahu apa-apa sampai baru-baru ini. Pak RT menggeleng. Kami tahu kamu baik, Rin. Kalau perlu bantuan, bilang saja. Dukungan dari tetangga ini memberi saya semangat, tapi juga membuat saya sadar bahwa Andi dan mertua telah membangun kebohongan di desa untuk menutupi perbuatan mereka. Hari kelima, saya mendapat kabar dari Budi bahwa Andi dan Lia akan mengadakan pesta kecil di rumah saya untuk merayakan ulang tahun Lia. Saya merasa darah mendidih. Rumah saya, yang saya beli dengan kerja keras, digunakan untuk merayakan wanita itu. Saya putuskan untuk muncul di pesta itu, tapi tidak sebagai korban yang lemah. Saya akan datang sebagai Rina yang baru, yang siap menghadapi mereka. Sebelum pesta, saya bertemu dengan Pak Hasan di kota untuk membahas strategi hukum. Dia menyarankan agar saya mengumpulkan saksi dari desa yang bisa membuktikan bahwa Andi dan mertua menggunakan uang saya untuk keperluan pribadi. Bu Rina, kasus ini kuat. Anda punya bukti transfer, struk, dan foto. Jika kita bisa buktikan penyalahgunaan dana dan kelalaian terhadap ibu Anda, kita bisa menuntut ganti rugi dan mengamankan aset Anda. Saya juga membahas kemungkinan mengusir Andi, mertua, dan Lia dari rumah. Pak Hasan bilang, rumah itu sebagian milik Anda. Jika Andi tidak bisa membuktikan kontribusinya, kita bisa ajukan pengusiran secara hukum. Saya kembali ke desa dengan rencana matang. Saya minta Budi dan Mbak Sari untuk hadir di pesta sebagai saksi, membawa ponsel untuk merekam apa yang terjadi. Saya juga membawa dokumen-dokumen penting, akta rumah, struk transfer, dan catatan dari dokter tentang kondisi ibu. Saya ingin konfrontasi ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Malam pesta tiba. Saya berdiri di depan rumah saya, mendengar tawa dan musik dari dalam. Saya mengenakan jilbab sederhana dan baju yang rapi, tapi di dalam tas, saya membawa bukti-bukti yang akan mengubah segalanya. Saya menarik napas dalam-dalam, memegang gelang manik-manik dari Lili, dan berbisik pada diri sendiri. Rina, ini saatnya. Mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Saya melangkah ke pintu, jantungan berdetak kencang. Saat pintu terbuka, saya melihat Andi, Lia, Bu Siti, dan Pak Joko di ruang tamu, dikelilingi tetangga yang tersenyum canggung. Andi memandang saya, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Lia, dengan gaun mahal yang jelas dibeli dengan uang saya, terdiam. Bu Siti mencoba tersenyum. Rina, nah, kapan pulang? Tapi suaranya gemetar. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. Aku pulang untuk mengambil kembali hidupku. Kalian pikir bisa mempermainkanku? Mulai sekarang, kalian akan menyesal. Saya tidak langsung menyerang. Saya duduk di antara tetangga, berbincang santai,
Tapi setiap kata yang saya ucapkan penuh makna. Saya tanya Andi di depan semua orang. Di, rumah ini kok tidak jadi seperti yang kamu bilang? Uangku kemana? Dia tergagap, mencoba beralasan. Rin, kamu salah paham. Aku cuma. Tapi saya potong. Cuma apa? Nikah lagi tanpa sepengetahuanku? Pakai uangku untuk Lia. Tetangga mulai berbisik, dan wajah Bu Siti memerah. Lia mencoba membela diri. Aku tidak tahu apa-apa, Mbak Rina. Andi bilang kamu setuju. Saya tersenyum dingin. Setuju? Aku baru tahu semuanya dari tetangga. Dan aku punya bukti. Saya tidak menunjukkan semua bukti malam itu. Saya ingin mereka gelisah. Tahu bahwa saya tidak lagi wanita lemah yang mereka kira. Saya bilang, besok, kita bicara dengan kepala dingin. Tapi ingat, rumah ini milikku juga. Dan uang yang kalian pakai, akan aku tagih. Saya berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan yang tegang, dan kembali ke rumah Budi. Malam itu, saya duduk bersama ibu, menceritakan apa yang terjadi. Dia memeluk saya, berkata, Rina, ibu bangga. Kamu kuat. Saya tersenyum, meski hati masih sakit. Konfrontasi pertama ini hanyalah awal. Saya tahu, perjuangan sebenarnya baru akan dimulai. Tapi saya siap. Andi, mertua, dan Lia akan menghadapi akibat dari pengkhianatan mereka. Dan saya akan memastikan mereka merasakan penyesalan yang mendalam. Saya, Rina, bukan lagi wanita yang bisa mereka manipulasi. Saya pulang ke Indonesia dengan tekad baja untuk mengambil kembali hidup saya, memastikan ibu saya selamat, dan membuat mereka yang mengkhianati saya menyesali perbuatan mereka. Namun, saya tahu kemarahan saja tidak cukup. Saya butuh rencana yang cerdas, terukur, dan tak terbantahkan, seperti pedang yang diasah dengan sempurna. Malam itu, saya duduk di beranda rumah sewa, memegang buku catatan yang kini penuh dengan daftar bukti dan langkah-langkah. Gelang manik-manik dari Lili, anak majikan saya di Singapura, terasa seperti jimat yang mengingatkan saya pada kekuatan kecil yang telah membawa saya sejauh ini. Saya tahu, untuk melawan Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia, saya harus bertindak dengan kepala dingin. Emosi tidak boleh mengaburkan strategi saya. Pagi itu, saya menghubungi Pak Hasan, pengacara dari LSM di Jakarta. Saya ceritakan kejadian di pesta dan bagaimana Andi, mertua, dan Lia terkejut melihat saya. Bu Rina, ini langkah bagus. Anda sudah menunjukkan bahwa Anda askendanci. Anda tidak takut. Sekarang, kita fokus pada dua hal. Mengamankan hak Anda secara hukum dan memastikan mereka bertanggung jawab atas penyalahgunaan uang, kata Pak Hasan. Dia menyarankan saya untuk memperkuat bukti, mencari saksi tambahan, dan mempersiapkan gugatan cerai serta tuntutan finansial. Jika rumah itu harta bersama, kita bisa ajukan pembagian atau pengusiran chair. Dan untuk uang yang disalahgunakan, kita bisa tuntut ganti rugi, tambahnya. Saya mencatat setiap saran dengan hati-hati, merasa seperti seorang prajurit yang sedang mempersiapkan pertempuran. Langkah pertama saya adalah mengumpulkan bukti tambahan. Saya sudah punya struk transfer, mutasi rekening, dan foto-foto dari Budi yang menunjukkan gaya hidup mewah Lia dan Andi. Tapi saya butuh lebih. Saya minta Budi untuk menghubungi teman-temannya di kota, terutama yang bekerja di kafe atau toko tempat Andi dan Lia sering muncul. Cari tahu apa lagi yang mereka beli. Kalau bisa, dapatkan struk atau bukti transaksi. Pinta saya. Budi setuju, dan dia mulai bertanya ke teman-teman di pasar dan mal kecil di kota kabupaten. Saya juga menghubungi Mbak Sari, tetangga yang menjadi sekutu setia. Dia setuju untuk berbicara dengan tetangga lain yang mungkin tahu lebih banyak. Rin, banyak yang kasihan sama kamu. Tapi beberapa takut bicara karena Bu Siti sering bantu kegiatan desa, katanya. Saya tersenyum pahit. Bu Siti memang pandai membangun citra, tapi saya tidak akan membiarkan itu menghalangi keadilan. Saya minta Mbak Sari untuk mencatat setiap cerita atau barang baru yang dikaitkan dengan Andi atau Lia, seperti motor baru atau perhiasan. Hari kedua setelah pesta,
Saya pergi ke bank lagi untuk meminta laporan mutasi rekening yang lebih lengkap. Petugas bank, seorang wanita muda yang ramah, membantu saya melacak transaksi. Ternyata, sebagian besar uang yang saya kirim ditransfer ke rekening atas nama Lia. Ada juga penarikan tunai besar yang tidak bisa dijelaskan. Saya minta salinan semua transaksi dan menyimpannya dengan rapi. Saya juga menemukan bahwa Andi telah membuka rekening baru tanpa sepengetahuanku, kemungkinan untuk menyembunyikan uang. Ini menjadi bukti kuat bahwa dia sengaja menyalahgunakan dana yang saya kirim. Saya juga mengunjungi kantor desa untuk memastikan status rumah. Kepala desa, Pak Mardi, adalah teman lama ayah saya. Dia menyambut saya dengan hangat, tapi wajahnya berubah serius saat saya ceritakan situasi. Rina, rumah itu memang atas nama kamu dan Andi. Kalau kamu punya bukti bahwa Andi tidak berkontribusi, kamu bisa ajukan klaim penuh. Tapi hati-hati, Bu Siti punya banyak pendukung di sini. Saya mengangguk, tahu bahwa saya harus bergerak hati-hati di desa yang penuh intrik sosial ini. Saya minta Pak Mardi untuk menyiapkan dokumen kepemilikan rumah sebagai cadangan bukti. Sementara itu, saya fokus pada ibu. Saya membawa Teh ke dokter spesialis di kota untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter bilang dialisis harus dilanjutkan, dan transplantasi ginjal mungkin diperlukan dalam beberapa bulan. Biayanya sekitar 150 juta, jumlah yang besar. Tapi saya punya tabungan 60 juta dan berencana mencari pinjaman lunak dari LSM jika diperlukan. Saya juga menyewa rumah kecil di dekat rumah sakit untuk ibu, agar dia tidak perlu bolak-balik dari desa. Budi membantu mengatur kepindahan, dan melihat ibu tersenyum di rumah baru memberi saya kekuatan tambahan. Rin, kamu anak yang hebat. Ibu bangga, katanya. Saya memeluknya, berjanji dalam hati bahwa dia akan hidup dengan nyaman, apapun yang terjadi. Di sela-sela persiapan, saya mulai mendengar desas-desus bahwa Andi dan Lia Etayen panik setelah kemunculan saya di pesta. Budi melaporkan bahwa Andi mencoba menghubungi beberapa tetangga, mengatakan bahwa saya salah paham, dan bahwa dia hanya membantu Lia karena kasihan. Lia sendiri mulai jarang muncul di desa, mungkin takut menghadapi saya. Bu Siti, di sisi lain, berusaha menenangkan situasi dengan mengundang tetangga ke rumah dan bercerita bahwa saya terlalu emosional karena lama di luar negeri. Tapi taktik mereka tidak sepenuhnya berhasil. Banyak tetangga, terutama yang dekat dengan ibu, mulai berpihak pada saya setelah mendengar cerita dari Mbak Sari dan Pak RT. Saya juga menghubungi Tante Mira, pekerja sosial dari komunitas TKI di Singapura, yang kini membantu saya dari jarak jauh. Dia menyarankan agar saya mencari dukungan dari organisasi perempuan lokal di kabupaten. Rina, kamu tidak sendiri. Banyak wanita seperti kamu yang dikhianati suami saat jadi TKI. Organisasi ini bisa membantu dengan dukungan hukum dan moral, katanya. Saya menghadiri pertemuan kelompok perempuan di kota, di mana saya bertemu dengan beberapa mantan TKI yang punya pengalaman serupa. Salah satunya, Ibu Tuti, cerita bagaimana dia berhasil memenangkan gugatan cerai dan mendapatkan kembali asetnya. Kunci utamanya adalah bukti dan ketenangan. Rina, jangan terpancing emosi, katanya. Saya mencatat sarannya, merasa semakin yakin dengan langkah saya. Malam-malam di rumah sewa baru, saya sering duduk di beranda, menulis di buku catatan. Saya membuat daftar langkah balas dendam yang bukan hanya tentang menghukum, tapi juga membangun kehidupan baru untuk saya dan ibu. Langkah pertama, mengajukan gugatan cerai terhadap Andi. Saya ingin bebas dari ikatan yang sudah ternoda. Langkah kedua, menuntut ganti rugi atas uang yang disalahgunakan, termasuk motor, perhiasan, dan barang lain yang dibeli dengan uang saya. Langkah ketiga, mengamankan rumah dan mengusir Andi, mertua, dan Lia dari sana. Langkah keempat, memulai usaha kecil, mungkin warung makan, untuk memastikan ibu dan saya punya masa depan yang stabil. Saya juga mulai merencanakan konfrontasi kedua, tapi kali ini dengan pendekatan hukum. Pak Hasan menyarankan untuk mengundang Andi, Bu Siti, dan Pak Joko ke mediasi di kantor desa, dengan kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai saksi.
Mediasi ini akan jadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa Anda serius. Jika mereka tidak kooperatif, kita lanjutkan ke pengadilan, katanya. Saya setuju, dan mulai mempersiapkan dokumen untuk mediasi, salinan akta rumah, struk transfer, mutasi rekening, dan laporan dokter tentang kelalaian pengobatan ibu. Saya juga meminta Mbak Sari dan Pak RT untuk hadir sebagai saksi, membawa ponsel untuk merekam jika ada pernyataan penting. Sementara itu, Budi melaporkan perkembangan baru. Salah satu temannya di kota berhasil mendapatkan struk pembelian ponsel mahal atas nama Lia. Ditambah foto Lia memamerkan jam tangan mewah di media sosial. Rin, mereka tidak hati-hati. Lia sering pamer di Instagram, dan aku simpan semua tangkapan layarnya, kata Budi. Saya tersenyum, merasa bukti-buktiku semakin kuat. Saya juga menghubungi seorang notaris di kota untuk memastikan dokumen rumah aman dan tidak bisa diganggu-gugat. Notaris itu, Pak Budi, mengatakan, rumah ini harta bersama, tapi dengan bukti bahwa Anda yang membiayai, Anda punya hak kuat untuk klaim penuh. Satu malam, saya mendapat telepon dari Pak RT. Dia bilang Bu Siti mencoba menggalang dukungan dengan mengadakan arisan di rumah, mengundang tetangga untuk menjelaskan kesalahpahaman. Tapi banyak tetangga mulai ragu dengan cerita mereka, terutama setelah Mbak Sari menyebarkan kabar tentang pengkhianatan Andi. Rin, kamu punya simpati banyak orang. Gunakan itu untuk mediasi, kata Pak RT. Saya mengangguk, tahu bahwa dukungan masyarakat akan krusial. Saya juga mulai memikirkan usaha warung makan. Saya mengunjungi pasar desa, mencatat harga bahan pokok dan perkiraan modal. Saya ingin warung itu jadi simbol kemenangan saya, tempat di mana ibu bisa duduk di beranda, menikmati angin sepau-sepau, sementara pelanggan menikmati masakan saya. Saya menulis menu sederhana, soto ayam, pecel lele, dan es teh manis, makanan yang selalu laris di desa. Saya juga menghubungi seorang teman dari komunitas TKI, Mbak Yuni, yang punya pengalaman membuka warung. Rina, mulai kecil, tapi pastikan lokasinya strategis. Dekat pasar desa bagus, katanya. Malam itu, saya duduk di beranda rumah sewa, menatap bintang-bintang di langit Jawa Tengah. Saya memegang gelang manik-manik dari Lili, mengingat perjuangan saya di Singapura. Saya tahu, mediasi di kantor desa akan jadi langkah besar. Saya menyiapkan pidato singkat tapi kuat. Saya kerja keras demi keluarga, tapi mereka hianati saya. Saya punya bukti, saya punya hak, dan saya akan menang. Saya juga menyiapkan hati untuk kemungkinan perlawanan dari Andi dan mertua. Mereka punya pengaruh, tapi saya punya kebenaran. Saya tahu, rencana ini tidak akan mudah. Andi mungkin akan membantah. Bu Siti mungkin akan menangis untuk simpati, dan Lia mungkin akan pura-pura tidak tahu. Tapi saya tidak takut. Saya punya Budi, Mbak Sari, Pak RT, dan kebenaran di pihak saya. Saya juga punya ibu, yang setiap senyumnya memberi saya alasan untuk terus maju. Mediasi ini akan jadi awal dari keadilan, dan saya siap untuk menghadapi apapun yang mereka lemparkan. Hari mediasi ditetapkan minggu depan. Saya menghabiskan waktu tersisa untuk memastikan setiap dokumen lengkap, setiap saksi siap, dan hati saya kuat. Saya bukan lagi Rina yang polos, yang percaya begitu saja pada janji manis. Saya adalah Rina yang pulang dengan pedang keadilan, siap memotong ikatan pengkhianatan dan membangun hidup baru untuk saya dan ibu. Hari mediasi tiba, membawa ketegangan yang terasa seperti badai yang siap menerjang. Saya, Rina, berdiri di depan cermin kecil di rumah sewa, mengenakan baju sederhana tapi rapi, kemeja putih dan rok panjang biru tua. Saya memegang gelang manik-manik dari Lili, mengambil napas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Hari ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Buku catatan saya, penuh dengan bukti dan rencana, terletak di dalam tas bersama dokumen penting, struk transfer, mutasi rekening, laporan dokter, dan akta rumah. Saya siap menghadapi Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia di kantor desa, dengan kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai saksi. Ini bukan hanya mediasi, ini adalah pertempuran untuk keadilan.
Pagi itu, 27 Desember 2020. Langit di desa cerah, tapi hati saya seperti lautan yang bergolak. Saya berjalan menuju kantor desa bersama Budi dan Mbak Sari, yang setuju menjadi saksi. Pak RT juga akan hadir, bersama beberapa tetangga yang mulai berpihak pada saya setelah mendengar cerita pengkhianatan Andi. Saya tahu Bu Siti dan Pak Joko punya pengaruh di desa, tapi dukungan masyarakat yang mulai bergeser memberi saya keberanian. Di saku, saya membawa ponsel untuk merekam, seperti yang disarankan Pak Hasan, pengacara saya. Bu Rina, pastikan setiap pernyataan penting terekam. Ini bisa jadi bukti tambahan di pengadilan jika mediasi gagal, katanya melalui telepon kemarin. Kantor desa, sebuah bangunan sederhana dengan dinding putih dan meja kayu tua, sudah ramai saat saya tiba. Pak Mardi, kepala desa, duduk di meja utama, dikelilingi oleh dua tokoh masyarakat, Pak Haji Soleh dan Ibu Aminah, Ketua PKK Desa. Andi sudah ada di sana, duduk di sudut dengan wajah tegang. Di sampingnya, Bu Siti memegang tasbih, matanya menghindari tatapan saya. Pak Joko duduk dengan ekspresi kaku, sementara Lia, dengan gaun mencolok yang jelas dibeli dengan uang saya, mencoba tersenyum tapi terlihat gugup. Tetangga yang hadir, sekitar 10 orang, berbisik-bisik, menciptakan suasana yang semakin tegang. Pak Mardi membuka mediasi dengan suara tenang. Kita berkumpul hari ini untuk menyelesaikan masalah antara Rina dan keluarganya. Saya harap semua bicara jujur, demi kebaikan bersama. Saya mengangguk, menahan dorongan untuk langsung berteriak tentang pengkhianatan mereka. Saya harus tenang, seperti yang dikatakan Ibu Tuti dari kelompok perempuan. Buktikan dengan fakta, bukan emosi. Saya diberi kesempatan bicara pertama. Saya berdiri, menatap Andi dan mertua dengan pandangan tajam tapi terkendali. Pak Mardi, para tetangga, saya pulang dari Singapura setelah 3 tahun bekerja keras untuk keluarga. Saya kirim uang setiap bulan, total hampir 200 juta, untuk pengobatan ibu saya dan kebutuhan rumah. Tapi saya temukan bahwa suami saya, Andi, menikah siri dengan Lia tanpa sepengetahuan saya. Uang yang saya kirim, yang seharusnya untuk ibu, dipakai untuk membeli motor, pakaian, dan gaya hidup mewah Lia. Bu Siti dan Pak Joko tahu dan mendukung ini. Saya punya bukti, struk transfer, mutasi rekening, foto, dan saksi. Saya membuka tas, menunjukkan map berisi dokumen. Saya bagikan salinan struk transfer dan mutasi rekening kepada Pak Mardi dan tokoh masyarakat. Saya juga tunjukkan foto Lia memamerkan tas branded dan jam tangan di Instagram, serta struk pembelian motor baru atas nama Andi. Tetangga mulai berbisik lebih keras, beberapa menggelengkan kepala. Wajah Andi semakin pucat, sementara Bu Siti mencoba berkata, "Rina, nak, kamu salah paham. Kami cuma membantu Lia karena dia kesusahan." Saya memotong dengan tegas. Membantu? Dengan pernikahan siri? Dengan membiarkan ibu saya kekurangan obat? Dokter bilang ibu saya sering telat dialisis karena pembayaran terlambat. Ini laporan dokter. Saya serahkan laporan medis ibu kepada Pak Mardi. Ibu Aminah, yang membaca dokumen itu, menggeleng. Ini tidak bisa diterima. Ibu Rina sakit parah, tapi uangnya dipakai untuk hal lain. Andi akhirnya buka suara. Suaranya gemetar. "Rin, aku tidak bermaksud menyakitimu. Lia, dia cuma teman. Pernikahan siri itu cuma formalitas, bukan serius. Uangmu aku pakai untuk kebutuhan rumah juga." Saya tertawa pahit. Kebutuhan rumah? Motor baru? Tas branded? Liburan ke pantai? Itu kebutuhan rumah? Aku punya bukti transfer ke rekening Lia. Jelaskan itu. Andi tergagap, tidak bisa menjawab. Lia mencoba membela diri, suaranya manja. "Mbak Rina, saya tidak tahu uang itu dari Mbak. Andi bilang itu hasil bisnisnya." Saya menatapnya dingin. "Bisnis? Andi sopir angkot. Dari mana dia punya uang untuk belikan kamu perhiasan dan ponsel mahal? Semua orang di desa tahu aku yang kirim uang." Tetangga mulai berbisik lebih keras. Beberapa mengangguk setuju. Lia menunduk.
Wajahnya merah. Bu Siti mencoba menenangkan situasi. Matanya berkaca-kaca. Rina, kami keluarga. Kami tidak bermaksud jahat. Andi cuma kesepian. Dan Lia anak baik. Kami pikir kamu tidak keberatan. Saya hampir kehilangan kendali mendengar alasan itu. Tapi saya tarik napas dalam-dalam. Bu, kalian tahu aku kerja keras untuk ibu. Kalian bilang uangku untuk pengobatan. Tapi ibu terlantar. Kalian dukung pernikahan siri tanpa bilang padaku. Ini bukan keluarga. Ini pengkhianatan. Ruangan hening. Hanya suara napas berat yang terdengar. Pak Haji Soleh angkat bicara. Suaranya berwibawa. Rina, bukti kamu kuat. Andi, apa pembelaanmu? Andi mencoba lagi. Saya akui saya salah soal Lia. Tapi rumah ini juga milik saya. Rina tidak bisa seenaknya menuntut. Saya langsung menjawab. Rumah ini dibeli dengan tabunganku dan warisan ayah. Kamu tidak berkontribusi apa-apa. Aku punya akta dan bukti pembelian. Kalau kamu tidak bisa buktikan bagianmu, rumah ini milikku. Pak Mardi mengangguk, menatap Andi. Andi, kalau apa yang Rina bilang benar, kamu dalam masalah besar. Penyalahgunaan uang dan pernikahan siri tanpa izin istri sah adalah pelanggaran hukum. Andi menunduk, tidak bisa menjawab. Bu Siti mulai menangis. Tapi saya tidak terpengaruh. Saya sudah muak dengan air mata buaya mereka. Saya lanjutkan. Saya ajukan gugatan cerai untuk Andi. Saya juga minta ganti rugi atas uang yang disalahgunakan. Dan saya ingin Andi, Lia, Bu Siti, dan Pak Joko keluar dari rumah saya. Saya punya hak hukum atas itu. Saya serahkan salinan dokumen ke Pak Mardi, yang membaca dengan serius. Tetangga mulai berbisik lagi. Banyak yang terkejut dengan ketegasan saya. Mbak Sari, yang duduk di belakang, mengangguk mendukung. Budi, di samping saya, memegang ponsel, memastikan semua terekam. Lia tiba-tiba berdiri, berteriak. Mbak Rina, kamu tidak adil. Aku tidak tahu apa-apa. Andi yang bilang dia bebas. Saya menatapnya. Suara saya dingin. Lia, kamu tahu aku istri sah Andi. Kamu pakai uangku untuk hidup mewah. Jangan pura-pura polos. Lia duduk kembali. Wajahnya pucat. Pak Joko, yang selama ini diam, akhirnya bicara. Rina, kami orang tua. Jangan buat kami malu di depan desa. Saya menjawab. Malu? Kalian yang buat malu diri sendiri dengan mengkhianati menantu yang kerja keras untuk kalian. Mediasi berlangsung selama 2 jam. Penuh ketegangan. Pak Mardi akhirnya menyimpulkan. Rina punya bukti kuat. Andi, Bu Siti, Pak Joko, kalian harus jawab ini di pengadilan jika tidak ada kesepakatan. Rina, apa tuntutanmu sekarang? Saya menatap mereka satu persatu, lalu berkata, saya ingin cerai dari Andi. Saya ingin rumah saya kembali. Dan saya ingin mereka bayar ganti rugi atas uang yang mereka pakai. Saya tidak akan memaafkan pengkhianatan ini. Ruangan hening. Tetangga menatap Andi dan mertua dengan tatapan kecewa. Bu Siti menangis lebih keras. Tapi tidak ada yang menghibur. Andi menunduk. Lia memegang tasnya erat-erat. Dan Pak Joko menghela napas panjang. Pak Mardi menutup mediasi dengan nada tegas. Kalian punya waktu seminggu untuk menjawab tuntutan Rina. Jika tidak, ini akan ke pengadilan. Saya sarankan kalian pikir baik-baik. Saya berjalan keluar dari kantor desa dengan kepala tegak. Budi dan Mbak Sari mengikuti. Keduanya tersenyum bangga. Rin, kamu luar biasa. Mereka tidak bisa berkutik, kata Budi. Saya tersenyum tipis. Tapi hati saya masih berat. Ini bukan akhir. Hanya puncak dari konfrontasi awal. Saya tahu Andi dan mertua mungkin akan melawan di pengadilan. Tapi saya siap. Saya punya bukti, saksi, dan kebenaran di pihak saya. Malam itu, di rumah sewa, saya duduk bersama ibu. Dia memegang tangan saya, berkata, Rina, kamu seperti singa hari ini. Ibu bangga. Saya memeluknya, merasa beban di dada sedikit berkurang.
Saya tahu, perjuangan ini belum selesai, tapi saya telah menunjukkan kepada mereka, dan kepada diri sendiri, bahwa saya bukan korban. Saya adalah Rina yang kuat, yang akan mengambil kembali hidupnya, apapun harganya. Mediasi di kantor desa telah menjadi pukulan telak bagi Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia. Saya, Rina, berdiri tegak di depan mereka, menunjukkan bahwa saya bukan lagi wanita yang bisa mereka permainkan. Namun, saya tahu pertempuran belum selesai. Minggu setelah mediasi, saya menunggu jawaban mereka atas tuntutan saya. Perceraian, pengembalian rumah, dan ganti rugi atas uang yang mereka salah gunakan. Saya siap untuk langkah berikutnya, dengan bukti yang kuat dan dukungan dari Budi, Mbak Sari, Pak RT, dan Pak Hasan, pengacara dari LSM. Tapi lebih dari itu, saya didorong oleh tekad untuk memastikan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan mereka, penyesalan yang akan menghantui mereka selamanya. Hari-hari setelah mediasi penuh dengan ketegangan di desa, kabar tentang konfrontasi saya dengan Andi dan mertua menyebar cepat, seperti api yang menyambar rumput kering. Tetangga yang awalnya ragu mulai berpihak pada saya, terutama setelah Mbak Sari dan Pak RT menceritakan kebenaran tentang bagaimana uang saya digunakan untuk gaya hidup mewah Lia. Saya mendengar bisik-bisik di pasar. Rina kasihan, kerja keras di luar negeri, tapi suami dan mertua malah begitu. Simpati masyarakat menjadi senjata baru saya, tapi saya tetap waspada. Bu Siti, dengan pengaruhnya sebagai mantan guru, masih mencoba membangun narasi bahwa saya berlebihan dan tidak menghormati keluarga. 3 hari setelah mediasi, Andi menghubungi saya melalui telepon. Suaranya bergetar, penuh kepanikan. Rin, kita bisa bicara baik-baik. Aku akui aku salah soal Lia, tapi jangan bawa ini ke pengadilan. Aku tidak mau malu. Saya tertawa dingin di dalam hati, tapi suara saya tetap tenang. Andi, kamu pikir malu itu cukup? Kamu hianati aku, hianati ibuku. Uangku kamu pakai untuk Lia, untuk foya-foya. Sekarang, bersiaplah untuk konsekuensi. Saya menutup telepon tanpa memberi dia kesempatan membela diri. Saya tahu dia sedang panik, dan itu adalah tanda bahwa rencana saya mulai bekerja. Saya bertemu dengan Pak Hasan di kota untuk mempersiapkan langkah hukum. Dia menjelaskan bahwa mediasi yang gagal memberi kita alasan kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Bu Rina, bukti Anda sangat solid. Struk transfer, mutasi rekening, laporan dokter, dan foto-foto Lia. Saksi seperti Mbak Sari dan Pak RT juga akan memperkuat kasus. Kita ajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi sekaligus. Untuk rumah, kita bisa minta pengusiran karena Andi tidak punya kontribusi signifikan dalam pembeliannya, katanya. Saya mengangguk, menyerahkan semua dokumen yang sudah saya kumpulkan, termasuk struk pembelian motor dan ponsel atas nama Lia yang Budi dapatkan dari temannya di kota. Sementara itu, Budi melaporkan bahwa Lia mulai jarang muncul di desa. Rin, dia kayaknya takut ketemu kamu. Katanya dia pindah ke rumah saudaranya di kota, ujarnya. Saya tersenyum kecil. Lia mungkin bisa lari, tapi dia tidak bisa sembunyi dari kebenaran. Budi juga menemukan bahwa motor baru yang dibeli Andi sudah dijual kembali. Kemungkinan untuk mengumpulkan uang menghadapi gugatan saya. Mereka panik. Rin, Bu Siti dan Pak Joko juga mulai ribut sama Andi. Bilang dia yang bikin masalah. Tambah Budi. Saya tahu, perpecahan di antara mereka adalah kelemahan yang bisa saya manfaatkan. 1 minggu setelah mediasi, Andi, Bu Siti, dan Pak Joko tidak memberikan jawaban resmi atas tuntutan saya. Pak Mardi, kepala desa, menghubungi saya. Rina, mereka minta waktu tambahan, tapi saya sarankan kamu lanjutkan ke pengadilan. Mereka cuma mengulur waktu. Saya setuju. Saya tidak akan memberi mereka celah untuk memutarbalikkan fakta. Bersama Pak Hasan, saya mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi ke pengadilan kabupaten. Saya juga mengajukan permohonan pengusiran Andi, mertua, dan Lia dari rumah saya, dengan bukti bahwa rumah itu dibeli dengan tabungan saya dan warisan ayah. Proses pengadilan dimulai sebulan kemudian.
Sidang pertama adalah momen yang penuh emosi. Saya berdiri di ruang sidang, menatap Andi yang duduk di sisi lain dengan wajah muram. Bu Siti dan Pak Joko hadir, tapi Lia tidak terlihat. Mungkin dia benar-benar menghilang ke kota. Pengacara Andi, seorang pria tua dengan kacamata tebal, mencoba membela bahwa Andi hanya membantu Lia, dan bahwa rumah adalah harta bersama. Tapi Pak Hasan dengan tenang menunjukkan semua bukti. Struk transfer yang menunjukkan saya mengirim hampir 200 juta selama 3 tahun, mutasi rekening yang memperlihatkan transfer ke rekening Lia, dan laporan dokter tentang kelalaian pengobatan ibu. Mbak Sari dan Pak RT memberikan kesaksian, menceritakan bagaimana Andi dan Lia hidup mewah sementara ibu saya menderita. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam, mendengarkan dengan saksama. Ketika Andi berbicara, suaranya penuh alasan. Saya tidak bermaksud jahat, Yang Mulia. Saya cuma kesepian, dan Lia butuh bantuan. Uang itu saya pakai untuk keluarga juga. Saya tidak bisa menahan diri. Dengan izin hakim, saya berdiri dan berkata, "Keluarga? Ibu saya kekurangan obat karena kamu pakai uangku untuk beli tas dan motor untuk Lia. Kamu nikah siri tanpa bilang padaku. Itu bukan keluarga. Itu pengkhianatan." Ruang sidang hening, dan saya melihat beberapa petugas pengadilan mengangguk kecil. Sidang kedua, 2 minggu kemudian, semakin memperburuk posisi Andi. Pak Hasan menghadirkan bukti tambahan, tangkapan layar Instagram Lia yang memamerkan barang mewah, dan kesaksian dari tetangga lain yang melihat Lia dan Andi jalan-jalan ke pantai dengan mobil sewaan. Bu Siti mencoba membela Andi, menangis di depan hakim. "Kami orang tua, Yang Mulia. Kami cuma ingin anak kami bahagia." Tapi hakim tidak terpengaruh. "Bu Siti, Anda tahu Rina mengirim uang untuk ibunya yang sakit, tapi Anda mendukung pernikahan siri dan penggunaan uang itu untuk keperluan lain. Itu tidak bisa dibenarkan." Pada sidang ketiga, hakim mengeluarkan putusan. Saya dinyatakan berhak atas perceraian dari Andi karena pernikahan siri dan pengkhianatan. Rumah dinyatakan sebagai milik saya sepenuhnya, karena Andi tidak bisa membuktikan kontribusinya. Saya juga diberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas penyalahgunaan uang, yang harus dibayar oleh Andi dan Lia. Pengadilan memerintahkan Andi, Bu Siti, dan Pak Joko untuk meninggalkan rumah dalam waktu 2 minggu, atau mereka akan diusir paksa oleh petugas. Kemenangan itu terasa manis, tapi juga pahit. Saya menang, tapi hati saya masih terluka oleh pengkhianatan mereka. Saya kembali ke desa, mendampingi petugas pengadilan yang mengawasi pengusiran. Andi, Bu Siti, dan Pak Joko mengemasi barang mereka dengan wajah muram. Lia sudah lama menghilang, mungkin tidak tahan dengan malu. Tetangga berkumpul di depan rumah, beberapa berbisik, beberapa menatap dengan simpati. Bu Siti mencoba memeluk saya, berkata, "Rina, maafkan kami." Saya menatapnya dingin. "Bu, maaf tidak akan mengembalikan 3 tahun pengorbananku. Kalian pilih jalan ini, tanggung akibatnya." Andi tidak berkata apa-apa, hanya menunduk sambil membawa tas lusuh. Pak Joko, yang selama ini pendiam, akhirnya berkata, "Kami salah, Rin. Tapi kami tidak punya apa-apa sekarang." Saya menjawab, "Kalian punya kesempatan untuk jujur, tapi kalian pilih bohong. Sekarang, pergilah." Mereka meninggalkan rumah dengan kepala tertunduk, tanpa tempat tujuan yang jelas. Budi kemudian melaporkan bahwa Andi dan mertua pindah ke kota, tinggal di kontrakan kecil dengan uang pinjaman. Lia, menurut kabar, kembali ke keluarganya, tapi reputasinya sudah hancur di desa. Mereka kehilangan segalanya: rumah, status sosial, dan rasa hormat dari masyarakat. Saya mendengar dari tetangga bahwa Bu Siti sering menangis di pasar, mengeluh tentang hidup yang susah. Andi, yang dulu sombong dengan motor baru, kini jadi sopir ojek dengan penghasilan pas-pasan. Mereka hidup dalam penyesalan, seperti yang saya inginkan. Tapi saya tidak merasa puas, hanya lega bahwa keadilan telah ditegakkan. Malam itu, saya duduk bersama ibu di rumah sewa. Dia memegang tangan saya, berkata, "Rina,
Kamu sudah lakukan yang terbaik. Sekarang, fokus pada masa depan. Saya mengangguk, memegang gelang dari Lily. Saya tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru. Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia telah jatuh. Tapi saya akan bangkit lebih kuat. Kemenangan di pengadilan menjadi titik balik dalam hidup saya. Rina. Setelah bertahun-tahun pengorbanan di Singapura, pengkhianatan pahit dari Andi, mertua, dan Lia, serta perjuangan hukum yang melelahkan, saya akhirnya berdiri di ambang kehidupan baru. Rumah yang saya beli dengan keringat dan warisan ayah kini sepenuhnya milik saya. Andi, Bu Siti, Pak Joko, dan Lia telah diusir. Hidup mereka hancur akibat keserakahan dan pengkhianatan. Tapi bagi saya, keadilan bukan akhir. Itu adalah awal dari kebangkitan saya. Saya berjanji pada diri sendiri dan ibu bahwa kami akan membangun masa depan yang penuh damai dan kebahagiaan. Sebuah kehidupan yang layak kami dapatkan. Hari-hari setelah pengusiran Andi dan mertua terasa seperti napas segar. Saya pindah kembali ke rumah saya di desa, membersihkan setiap sudut dari jejak mereka. Televisi mewah yang mereka beli dengan uang saya jual, dan hasilnya saya gunakan untuk memperbaiki kamar ibu agar lebih nyaman. Saya mengecat ulang dinding dengan warna putih cerah, mengganti kursi plastik tua dengan meja kayu baru, dan menambahkan tanaman di beranda. Rumah itu, yang dulu terasa seperti sarang pengkhianatan, kini menjadi simbol kemenangan saya. Setiap kali saya berjalan di halaman, saya merasa seperti telah merebut kembali hidup saya. Ibu kini tinggal bersama saya di rumah. Kesehatannya mulai membaik berkat dialisis rutin dan obat-obatan yang saya pastikan selalu tersedia. Saya membawa ibu ke dokter spesialis di kota setiap 2 minggu, dan dokter bilang ada harapan untuk transplantasi ginjal dalam beberapa bulan ke depan. Biayanya besar. Tapi saya punya tabungan 60 juta dari Singapura dan ganti rugi 100 juta dari pengadilan. Saya juga mendapat pinjaman lunak dari LSM yang membantu kasus saya, dengan janji akan membayarnya kembali setelah usaha saya berjalan. Melihat ibu tersenyum, duduk di beranda sambil minum teh, adalah hadiah terbesar bagi saya. Rina, kamu membuat ibu bangga. Kamu kuat, seperti ayahmu, katanya suatu sore. Saya memeluknya, merasa air mata hangat mengalir. Tapi kali ini karena bahagia. Saya mulai mewujudkan impian lama saya, membuka warung makan. Saya menyewa kios kecil di dekat pasar desa, lokasi strategis yang selalu ramai. Dengan bantuan Budi dan Mbak Sari, saya merenovasi kios itu, menambahkan meja kayu sederhana, lampu gantung, dan papan nama yang bertuliskan, Warung Makan Rina. Menu saya sederhana tapi disukai warga desa. Soto ayam, pecel lele, nasi goreng, dan es teh manis. Saya belajar memasak dari ibu sejak kecil, dan pengalaman membantu Mrs. Lee di Singapura mengajarkan saya cara membuat hidangan yang rapi dan menarik. Hari pembukaan warung adalah momen yang tak terlupakan. Tetangga berdatangan. Banyak yang memuji masakan saya. Rin, soto ini enak sekali. Kamu harus buka cabang di kota. Canda Pak RT. Saya tersenyum, merasa impian yang dulu hanya ada di buku catatan kini menjadi kenyataan. Warung mulai ramai dalam hitungan minggu. Saya bangun pagi untuk belanja bahan di pasar, memasak, dan melayani pelanggan sampai malam. Budi membantu mengantar pesanan ke pelanggan di desa tetangga, sementara Mbak Sari sesekali ikut melayani saat ramai. Pendapatan warung tidak besar, tapi cukup untuk membayar pinjaman LSM, biaya pengobatan ibu, dan sedikit tabungan. Saya juga mempekerjakan seorang tetangga muda, Dini, untuk membantu di dapur, memberinya kesempatan seperti yang pernah saya inginkan dulu. Melihat warung penuh dengan pelanggan yang tersenyum, saya merasa telah menemukan tujuan baru, tidak hanya bertahan, tapi hidup dengan martabat. Di desa, kabar tentang Andi, Bu Siti, dan Pak Joko terus sampai ke telinga saya. Budi, yang masih punya teman di kota, melaporkan bahwa mereka tinggal di kontrakan kecil yang kumuh. Andi bekerja sebagai ojek online, tapi penghasilannya kecil, dan dia sering terlihat murung. Bu Siti, yang dulu disegani sebagai pensiunan guru, kini jarang keluar rumah karena malu. Pak Joko, menurut kabar,
mencoba mencari pekerjaan sebagai penjaga malam, tapi usianya membuatnya sulit bersaing. Lia, wanita yang dulu pamer tas branded, kabarnya kembali ke keluarganya di kota dan bekerja sebagai penjaga toko dengan gaji pas-pasan. Mereka kehilangan segalanya: rumah, status, dan rasa hormat masyarakat. Tetangga yang dulu menghadiri arisan Bu Siti kini berpaling, lebih sering mengunjungi warung saya untuk sekadar mengobrol atau membeli makanan. Saya tidak pernah menghubungi mereka, dan mereka juga tidak berani mendekati saya. Suatu hari, Mbak Sari cerita bahwa Bu Siti pernah bertanya tentang saya di pasar, seolah ingin meminta maaf. Tapi saya sudah menutup hati untuk mereka. Mbak, mereka punya kesempatan untuk jujur, tapi mereka pilih hianati saya. Saya tidak akan memaafkan, kata saya. Mbak Sari mengangguk. Mengerti. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya tidak ingin mereka kembali mengacau kehidupan saya. Penyesalan mereka adalah hukuman yang cukup, dan saya fokus pada masa depan. Saya juga mulai aktif di kelompok perempuan lokal yang diperkenalkan Tante Mira. Bersama Ibu Tuti dan wanita lain, saya berbagi cerita dan mendukung mantan TKI yang menghadapi masalah serupa. Saya belajar bahwa perjuangan saya bukan hanya untuk saya dan ibu, tapi juga untuk memberi inspirasi kepada wanita lain. Rina, ceritamu luar biasa. Kamu buktikan bahwa kita bisa bangkit meski dikhianati, kata Ibu Tuti suatu hari. Saya tersenyum, merasa bahwa luka lama perlahan sembuh melalui kebaikan yang saya bagi. Di sela-sela kesibukan warung, saya sering duduk di beranda rumah bersama ibu, menikmati angin malam. Saya masih memakai gelang manik-manik dari Lili, yang kini terasa seperti simbol perjuangan dan kemenangan saya. Saya menulis surat untuk Lili dan keluarga Li di Singapura, menceritakan kehidupan baru saya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Mrs. Lee membalas, "Rina, you're a fighter. I'm proud of you." Surat itu saya simpan di kotak kecil, bersama foto keluarga lama, bukan untuk mengenang Andi, tapi untuk mengingatkan saya betapa jauh saya telah melangkah. Satu malam, saat bintang-bintang bersinar terang di langit desa, saya duduk sendiri di beranda, memegang buku catatan yang dulu penuh dengan rencana dan kemarahan. Kini, halamannya berisi daftar menu warung, jadwal pengobatan ibu, dan ide untuk memperluas usaha. Saya menulis satu kalimat terakhir. Saya menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena saya memilih untuk bangkit. Saya menutup buku itu, merasa damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Warung saya terus berkembang. Pelanggan dari desa tetangga mulai berdatangan, dan saya mulai menyimpan tabungan untuk membeli lahan kecil di dekat pasar, bermimpi membuka cabang kedua. Ibu, yang kesehatannya semakin stabil, sering membantu dengan menyiapkan bumbu di rumah, meski saya selalu bilang dia harus istirahat. "Rina, ibu senang bisa membantu. Ini hidup kita sekarang," katanya. Saya tersenyum, tahu bahwa kami telah menemukan kebahagiaan sederhana yang dulu hanya mimpi. Desa yang dulu penuh bisik-bisik tentang pengkhianatan kini melihat saya dengan hormat. Pak Mardi, kepala desa, pernah berkata, "Rina, kamu contoh bahwa kebenaran selalu menang." Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya tahu kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan pengkhianat, tapi tentang membangun kehidupan yang bermakna. Saya telah kehilangan banyak, kepercayaan pada keluarga, tahun-tahun di negeri orang, tapi saya mendapatkan lebih: kekuatan, ibu yang sehat, dan komunitas yang mendukung. Saya tidak pernah mendengar kabar langsung dari Andi, Bu Siti, atau Pak Joko lagi. Tapi kabar burung tentang hidup mereka yang susah terus sampai, seperti pengingat bahwa keadilan telah bekerja. Saya tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Saya hanya lega bahwa mereka tidak lagi bisa menyakiti saya atau ibu. Lia, menurut kabar, hidup dengan malu di kota, jauh dari kilau barang mewah yang dulu dia pamerkan. Mereka telah jatuh, tapi saya memilih untuk terbang. Di bawah langit malam itu, saya memegang gelang dari Lili, menatap bintang-bintang, dan berjanji pada diri sendiri. "Rina, ini hidupmu sekarang. Hidup dengan keberanian, cinta, dan keadilan." Saya telah bangkit, dan ini adalah kemenangan sejati saya.